Dipersembahkan oleh pemirsa, melalui penandatanganan nota kesepakatan 4 menteri serta 2 gubernur, yakni Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, Candi Prambanan dioptimalisasikan pemanfaatannya sebagai pusat pariwisata dan ibadah umat Hindu dunia. Kesepakatan ini ditetapkan untuk mengembalikan fungsi Candi Prambanan sebagai pusat keagamaan setelah sekian lama lebih menjadi objek penelitian cagar budaya maupun juga destinasi pariwisata. Lalu seperti apa kira-kira upaya yang akan dilakukan setelah ditandatanganinya nota kesepakatan ini, dan tentunya bagaimana pemanfaatan Candi Prambanan dapat memberi dampak positif bagi iklim pariwisata dan juga moderasi beragama di Indonesia. Bersama saya Stephanie Ginting, kita akan bahas bersama dalam 30 Minutes with Bimas Hindu Kemenak RI. Saya sudah bersama dengan Dirjen Bimas Hindu Kemenak RI, Bapak Inengah Dwija. Pak Nengah, apa kabar? Baik. Pak Nengah, ini kan sebelum kita bahas panjang lebar soal nota kesepakatan ini, mungkin bisa digambarkan dulu kepada seluruh pemirsa. Sebenarnya apa sih program-program prioritas dari Kemenak RI dan legasi Menak RI, terutama untuk Dirjen Bimas Hindu? Baik, terima kasih Mas Stephanie. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami Dirjen Bimas Hindu menyampaikan bahwa atas nama umat Hindu seluruh Indonesia, berterima kasih pada Pak Presiden dan juga Menteri Agama sudah memberikan ruang kepada kami untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini. Program prioritas dari Kementerian Agama yang dilaksanakan oleh Dirjen Bimas Hindu yang pertama adalah tentang legasi pemanfaatan Candi Prambanan sesuai dengan nota sepakatan tahun 2022. Nah, tentu ini nanti akan ditindaklanjuti dengan berbagai upaya dan program yang nantinya bisa dinikmati oleh seluruh umat Hindu di Indonesia. Yang kedua adalah digitalisasi layanan terhadap umat Hindu yang ada di seluruh Indonesia, dan ini sudah kami sinkronkan dalam satu sistem aplikasi pusaka, dan itu semua data terkait dengan layanan dan juga semua program dari Dirjen Bimas Hindu itu ada di situ. Dan transformasi digital ini adalah program inovasi dari Gusmen, dan beliau mendapat penghargaan tokoh transformasi digital. Nah, ini artinya kami sudah ikut juga di situ, dan program-program itu sudah semua aplikasi yang ada di Dirjen Bimas Hindu sudah dijadikan satu di pusaka. Kemudian di pendidikan, saya kira ini legasi yang luar biasa dari Gusmen bahwa kami diberikan ruang untuk peningkatan 3 status sekolah tinggi menjadi institut dari di Singaraja, kemudian alih status sekolah tinggi Hindu Dharma Klaten menjadi sekolah tinggi agama Hindu negeri Jawa Diva, itu sudah tinggal menunggu rekomendasi dari Menpan. Dan kemudian terakhir di peningkatan status IAIN Tampung Penyang menjadi Universitas Hindu Negeri Tampung Penyang. Ini luar biasa terobosan yang diberikan pada umat Hindu oleh Gusmen. Kemudian pendidikan Widyalaya yang merupakan sejenis madrasah bagi Hindu juga sudah dibuat PMA-nya, mudah-mudahan tahun ini selesai, sehingga kami punya sekolah keagamaan yang sejenis madrasah dari tingkat TK sampai SMA. Dan yang terakhir adalah bahwa kami juga diberikan ruang untuk ikut menikmati beasiswa LPDP. Jadi SDM kami di perguruan tinggi sudah bisa masuk tahun ini 6 orang, 4 di luar negeri dan 2 di dalam negeri sama-sama mengambil S3. Dan beasiswa ini kan ditunggu-tunggu oleh teman-teman di perguruan tinggi agama Hindu yang memang pembiayaan untuk mereka S3 itu kan terbatas. Ya. Nah, dengan demikian saya kira program itu menjadi legasi dari Gusmen, dan itu adalah
harapan umat Hindu Indonesia. Berarti kalau ditanya sepanjang setahun ini semuanya sudah diejawantahkan dalam program konkret begitu ya Pak? Betul. Ini pesan beliau terakhir bahwa 2024-nya harus selesai. Jadi baik peningkatan status, wilayah termasuk beasiswa sekarang sudah diberikan lebih luas lagi. Jadi tinggal kita memblow up supaya teman-teman di perguruan tinggi agama Hindu juga harus punya kompetensi yang bisa masuk di situ. Karena kan tidak sembarang kita afirmasi tetapi tidak memiliki kemampuan, justru ini juga akan merugikan kita semua. Tapi juga sudah disosialisasikan semuanya, termasuk soal nota kesepakatan yang juga tentunya menjadi sorotan ini, Pak Nengah. Kalau MOU tentang Prambanan itu sebenarnya satu paket dengan Borobudur ya. Jadi kami dengan Dirjen Bimas Buddha, kebetulan kan dulu kan satu dirjen tuh. Jadi Dirjen Bimas Hindu dan Buddha dulu. Nah sekarang rentetannya adalah di Prambanan dan Borobudur itu sama. Jadi cuman memang di Prambanan itu kalau dilihat dari 11 Februari 2022 ditandatanganin MOU-nya, tetapi SOP-nya baru selesai di bulan Oktober 2022. Jadi ada jeda waktu 8 bulan sehingga kami tidak bisa melaksanakan program secara nyata. Nah setelah itu, setelah ditandatangani SOP itu baru kita action. Jadi kita sudah punya kerjasama dengan TWC dan juga Balai Pelestarian Kebudayaan yang mirip Dirjen Kebudayaan, dan kita sudah sama-sama melaksanakan kegiatan di lapangan dan selama ini tidak ada masalah. Karena mungkin kemudian bisa muncul pertanyaan dengan adanya MOU Candi Prambanan ini, bagaimana kemudian menyeimbangkan penggunaan Candi Prambanan sebagai destinasi pariwisata, tapi juga sebagai tempat persembahyangan. Ya, kita kan sadari bahwa salah satu bagian dari pemanfaatan candi yang diperuntukkan untuk Kementerian Agama kan untuk tempat ibadah. Kalau untuk pelestarian itu miliknya dari Dikbud. Nah, jadi kita sama-sama punya tugas masing-masing, penyelamatan dari aspek sisi religiusnya, dan kemudian dari segi fisiknya itu ada di Kemendikbud. Jadi kita juga menyadari bahwa itu bukan milik Kementerian Agama, tapi milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dari segi fisik maupun dari segi kelestarian religiusnya. Nah, umat Hindu itu sudah punya ruang yang cukup besar sekarang karena diberikan hak untuk pemanfaatan candi sebagai tempat ibadah. Dan itu sudah dilakukan usaha-usaha yang termasuk juga realisasi dari umat Hindu yang ada di Nusantara sekarang dalam program-program yang spesifik. Jadi itu ada kegiatan sembahyang rutin, itu bisa orang perorangan atau kelompok, kemudian ada sembahyang 15 hari sekali, jadi Purnama Tilem ya, bulan penuh dan bulan mati, itu juga ada perorangan dan ada kolektif. Kemudian juga ada sifatnya tahunan seperti Tawur Agung, Nyepi ya. Kemudian ada Siwaratri, ada Galungan dan Kuningan, Mahasiwaratri, ada Abhiseka, dan terakhir kemarin Abhiseka dilaksanakan 12 November 2023 ini. Saya kira itu sudah realisasi dari kesepakatan itu sudah turun ke SOP dan SOP itu sudah menjadi pelaksanaan di lapangan. SOP-nya mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa saja ketentuan-ketentuan yang menjadi turunan dari MOU Candi Prambanan ini, Pak? Kalau SOP itu mengatur tentang tata cara. Misalnya di zona inti itu, zona di tempat depan candi itu hanya boleh 108. Dan itu karena kami dilantik September 2022 dan draft MOU, kemudian SOP itu sudah dibuat sebelumnya. Nah, begitu ditandatangani oleh Pak Dirjen Kebudayaan, ternyata di situ ada 108. Jadi pertanyaan kami kan, begitu luasnya halaman candi yang sebenarnya 5.000 pun tidak akan kelihatan. Tiba-tiba ada 108, sehingga agak kecil sekali kalau dilihat dari ketinggian candi, luas areal candi itu sedikit sekali. Nah, alasannya dulu adalah itu dibuat dalam kondisi COVID. Jadi keterbatasan orang yang masuk candi itu juga
dibatasi 108. Itu pun sudah berdarah-darah gitu. Karena tetap pihak BPK dan juga TBC mensyaratkan harus kurang dari 100 orang. Untuk menjaga Candi Prambanan sebagai Betul. cagar budaya itu ya. Lantas apa sebenarnya mungkin nanti bisa diperdalam lagi dampak signifikan yang bisa dirasakan oleh umat Hindu dari MOU ini? Kita akan bahas nanti di 30 Minutes. Tetap bersama kami segera kembali. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama 3 Minutes bersama dengan Bimas Hindu Kemenak RI. Masih bersama Pak Nengah di sini. Pak Nengah, mungkin sekalian ini jadi momen juga untuk bisa sosialisasi apa sebenarnya manfaat secara langsung yang bisa dirasakan oleh umat Hindu dengan adanya MOU Candi Prambanan ini, Pak Nengah. Ya, yang pertama tentu sosialisasinya melalui media sosial ya. Dan juga melalui media mainstream, publikasi di media cetak, elektronik, dan juga kami punya Instagram, kemudian juga melalui web dari Ditjen Dimas Hindu. Dan itu kita memang harus membranding kembali Prambanan sebagai pusat peradaban Hindu, tidak sekedar sebagai sebuah cerita masa lalu, tapi karena itu adalah sebuah dokumen masa lalu dari peradaban bangsa Indonesia. Nah, di situ ada cerita tentang bagaimana sistem keagamaan pada masa Balikuna yang didirikan abad ke-8 dan ke-9 itu artinya bangsa Indonesia telah mengelola dua perbedaan yang nyata di situ. Di situ ada Siwa dan Buddha. Candi Prambanan dan Borobudur itu adalah satu bukti bahwa ada dua dinasti yang muncul di sana, antara dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya. Nah, kedua-duanya saling tuker ya. Jadi dinasti Sanjaya juga ada dari keturunan Sailendra, kemudian dari Sailendra juga ada keturunan dari Sanjaya. Itu motif-motif candi itu kan langgangnya juga ada patung Buddha yang Manjusri di Prambanan. Itu artinya kita melihat moderasi beragama pada saat itu abad ke-8 itu sudah ada. Nah, itulah yang sekarang menjadi pusat studi para intelektual kita supaya Prambanan itu betul-betul menjadi pusat peradaban yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, tidak hanya Hindu tetapi juga masyarakat Indonesia, bahwa mengelola perbedaan itu sudah terjadi pada abad ke-8. Yang kedua, dengan melihat Candi Prambanan sekarang bisa dimanfaatkan untuk ibadah, itu artinya kita sudah mulai ada pemanfaatan secara religius. Bagaimanapun juga candi itu mengandung nilai-nilai keagamaan Hindu. Di situ ada arca Siwa, kemudian ada Parwati, ada Agastya. Dan itu sudah masuk dalam konsep sebuah teologi yang sekarang disebut Hindu itu. Nah, itu orang-orang Hindu yang ada di sekitar Jawa Tengah dan juga DI yaitu merasa ada ruang lagi, merasa ada sesuatu yang datang kembali setelah sekian lama tidak bisa digunakan. Dampaknya itu adalah ada semacam kebangkitan keagamaan teman-teman Hindu di Jawa untuk kembali bahwa ini milik kita, secara teologi milik kita. Dan itu dampaknya sangat besar karena mereka bisa melakukan persembahyangan sekaligus sebagai wahana untuk rekreasi. Di situ ada TBC, kemudian ada BPK. Dampak langsungnya sebenarnya adalah bahwa masyarakat Jawa itu sekarang mulai ada sirkular ya. Jadi teman-teman yang datang dari luar Jawa itu ada sarana persembahyangannya disiapkan di situ. Dan kemarin kita sudah kerjasama dengan TWC, nanti ada satu gerai di sana. Jadi gerai itu akan berisi tentang seluruh perlengkapan upacara, dan teman-teman yang datang dari luar Jawa itu enggak usah bawa apa-apa. Nah, ini semua perlengkapan itu disediakan oleh teman-teman di situ. Langsung. Tanpa bayar? Ada satu pembayaran tunggal. Jadi kalau dulu kan kena cas ya, karcis ya. Jadi tiket masuk, sekarang tiket masuk itu sudah include semua itu. Jadi lebih mudah dan banyak pilihan jadinya. Itu yang dampaknya cukup besar karena kan
besok itu tidak hanya Prambanan, tetapi ada siklus situs-situs Hindu yang mungkin terkait dengan Prambanan itu akan menjadi satu wisata religi yang berada di daerah Klaten dan juga Jogja. Itu realisasi yang kemarin kita sepakati dengan pihak TWC. Ini kan MOU-nya sudah ditandatangani awal 2022, kemudian SOP sudah dibuat akhir 2022. Apakah sudah terlihat juga di sepanjang 2023 ini semakin banyak juga angkanya umat Hindu yang beribadah di Candi Prambanan, Pak Nengah? Betul. Kita baru hitung dari Januari, Mbak. Oke. Januari kita hitung, kemudian pergerakannya kan ini ada antusias masyarakat terkait dengan saya bisa sembahyang lagi di sana. Dan per 27 November kemarin itu jumlah kunjungan untuk khusus ibadah aja itu sudah 22.700 sekian. Wow, banyak itu juga ya. cukup apa? Signifikan dan itu dampak tulisannya jelas. Jadi 22.000 kali sekian tiket itu udah lumayan ya. Tapi memang teman-teman TWC itu pengertiannya luar biasa. Kalau kami mengadakan upacara seperti Tawur Agung itu biasanya pintunya khusus. Jadi diberikan pintu khusus untuk melaksanakan ibadah. Kecuali memang pada jam-jam berkunjung ya, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu memang penuh. Makanya teman-teman yang sembahyang itu tidak mengambil jam berkunjung, jadi lebih ke malam. Kalau malam itu saya kira teman-teman di TWC juga sangat melayani, dan juga dari Dikbud juga ikut di situ gitu. Jadi saya kira selama ini belum ada masalah sih antara koordinasi kita berempat ini, belum ada. Malah bisa saling mendukung. Betul. Begitu ya, pariwisata dengan ibadah dari umat Hindu sendiri. Mungkin Ditjen Bimas Hindu juga sudah menyerap aspirasi dari umat Hindu yang sudah merasakan beribadah kembali di Candi Prambanan. Apa sih respon mereka, gimana Pak Nengah? Kalau responnya semuanya positif, tapi kan memang kita harus mengedukasi bahwa umat Hindu itu tidak boleh juga melanggar undang-undang. Kami menyadari bahwa candi itu diatur oleh Undang-Undang Cagar Budaya. Yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman umat Hindu yang sembahyang di sana adalah membawa sarana yang berlebihan dan juga mengotori candi. Yang memang prinsip tidak boleh dilakukan adalah membawa minyak misalnya. Kan biasanya kalau teman-teman yang melihat candi Prambanan itu kan ada arca siwa kan. Biasanya kalau dalam tradisi India itu lingga itu diisi susu. Nah itu tidak dibolehkan, apalagi minyak itu kan merusak kontur dari arca itu sendiri. Nah ini harus diberikan juga supaya tidak berbenturan antara konsep yang di pelestarian dengan konsep religius yang dari umat Hindu gitu. Jadi kita juga sudah memberikan edukasi kepada masyarakat Hindu, kalau ingin sembahyang kotorannya, kemudian bekas-bekas sembahyang itu harus dibersihkan, karena itu kan sangat kita lestarikan supaya anak cucu ke depan itu juga menikmati peradaban Prambanan itu. Ya, untuk menjaga Candi Prambanan tentu tanggung jawab semua pihak, semua stakeholder, termasuk juga Pemda. Apa perannya kita bahas nanti di 30 Minutes, tetap bersama kami segera kembali untuk Anda. Dipersembahkan oleh Anda masih bersama kami di 30 Minutes bersama dengan Bimas Hindu Kemenak RI. Saya masih bersama Pak Nengah. Pak Nengah, jadi kalau dari Pemda sendiri, apa peran yang kemudian bisa ikut berkontribusi memastikan keamanan dan kenyamanan umat Hindu beribadah di Candi Prambanan? Ya, kalau pemerintah daerah selama ini memang pada event-event tertentu gubernur hadir, ya. Pak Sri Sultan sering hadir, Pak Ganjar sering hadir, dan kemudian juga dari aparat tingkat bawah biasanya perizinan dari Polres itu memang sangat respon sekali. Tentu juga peran pemerintah daerah itu adalah menyokong dalam konteks ada juga teman-teman yang
dibantu dalam setiap pelaksanaan upacaranya itu dibantu oleh pemerintah daerah. Artinya sepanjang kita lakukan setahun ini, peran pemerintah daerah cukup dirasakan oleh umat Hindu yang ada di sana. Nah tentu pemerintah daerah juga berkewajiban untuk mengkonstruksi Prambanan itu tidak sekedar sebagai sebuah cerita. Karena di situ terpahat dalam relief itu adalah itu masa lalu Indonesia itu juga sudah tertulis di sana, seperti misalnya ada pohon kalpataru yang menjadi ikon Indonesia sebagai penjaga hutan dan seterusnya. Di situ ada kesenian yang justru muncul pada hari ini, itu munculnya dari situ. Artinya apa? Itu pusat studi dari teman-teman bahwa Candi Prambanan itu menyimpan misteri yang luar biasa dalam konteks edukasi, pengetahuan, dan juga peradaban. Dan itu harus dikonstruksi. Nah pemerintah daerah mestinya kan juga ikut mengkonstruksi ini supaya nanti tidak terkesan candi itu hanya sebagai sebuah cerita masa lalu yang sama sekali tidak relevan untuk masa depan. Nah terakhir juga kalau lihat pemerintah daerah bahwa kita memang belum secara real menyatakan bahwa pemerintah daerah itu kan juga ada dua, itu ada DIY dan ada Jateng ya. Nah, bagaimana konsep pengelolaan dari aspek dinas pariwisata, kemudian ada TWC, ada Kemendikbud, itu memang masih perlu ada pembicaraan secara intensif kepada empat ini. Sehingga nanti suatu ketika kita berharap ada satu manajemen ya. Jadi One Gate itu yang nanti akan satu pintu itu akan bisa mengelola dari semua kepentingan-kepentingan itu. Dan arahnya dari Pak Menko Marves itu sebenarnya dari peristiwa Borobudur sudah mengarah ke sana. Jadi hanya dikelola oleh satu otorita gitu. Jadi tidak lagi ada 4 menteri ini. Saya kira kita tunggu bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan dua warisan besar ini. Dan saya berharap bahwa candi ini meskipun diberikan hak untuk tempat beribadah, tetapi jangan lupa bahwa candi itu juga warisan dari peradaban Indonesia yang sama-sama kita harus wariskan kepada generasi kita ke depan, dan sepanjang juga kita bisa memelihara dari dua aspek fisik dan aspek rohaninya. Pengayaan dalam aspek religius itu tugas kami, tapi pelestarian dari aspek fisiknya itu ada di Kemendikbud. Mudah-mudahan legacy dari Gus Pen, dari Menteri Agama kita, betul-betul dirasakan oleh umat Hindu di seluruh Indonesia. Sebagai pusat pendidikan, mudah-mudahan Klaten segera bernegeri sehingga itu bisa menopang keberadaan Candi Prambanan itu sendiri. Tadi Pak Nangga bicara soal pembenahan konstruksi masyarakat melihat Candi Prambanan sendiri, berarti masih ada persepsi yang harus diperbaiki. Bagaimana cerita tentang Candi Prambanan? Kami sudah membuat satu buku kecil nanti bahwa Candi Prambanan itu mengandung aspek sejarah, kultural. Nah itu cerita-cerita itu tidak lagi cerita Bandung Bondowoso ya, tapi cerita yang terkait dengan Candi Prambanan itu bercerita tentang apa? Nah, tentang apa? Dari aspek kebudayaan, dari aspek agama, dari aspek ekonomi, karena di situ ada sungai, dan sungai itu dikonstruksi dalam satu prasasti yang disebut dengan prasasti Siwagraha itu. Dan prasasti Siwagraha itulah sebagai identitas dari Prambanan, bukan cerita Bandung Bondowoso itu. Dan susah nggak sih untuk mensosialisasikan atau membuat pandangan baru untuk masyarakat melihat Candi Prambanan? Kalau dalam ilmu bahasa itu, kalau bahasa itu sudah berterima dalam masyarakat itu sulit menarik gitu. Harus dibuat konstruksi baru yang kira-kira bisa secara logika diterima oleh anak-anak kita. Jadi kalau kita menghapus menarik itu kan tidak mungkin. Pasti kita harus mengkonstruksi yang baru, dan yang baru itu bisa secara logika cepat ditangkap oleh generasi, terutama generasi Z sekarang, dengan masuknya cerita itu atau buku kecil itu dalam digital sehingga bisa diakses oleh
anak-anak kita dari berbagai daerah. Ya Pak Nengah, kalau untuk komunikasi antara 4 kementerian dengan 2 Pemda sendiri untuk mewujudkan program-program yang ada, termasuk salah satunya mensosialisasikan narasi-narasi atau persepsi yang salah soal Candi Prambanan, gimana? Ya, kita memang sudah punya profiling dari Prambanan yang mencoba mengkonstruksi dari sejarah, kebudayaan, seni, dan juga ekonomi juga sudah dilakukan. Dan ini artinya kita sebenarnya membantu pemerintah daerah bahwa jika konstruksi ini kita bisa sampaikan ke publik, termasuk tidak hanya di Hindu tapi juga di luar negeri, maka saya yakin kunjungan wisata ke Prambanan semakin baik. Karena yang ingin kita lakukan adalah segmen wisatawan yang kelas menengah ke atas. Karena itu kan objek studi dari kebudayaan, dari kesenian, dari sejarah, dan juga agama. Itu yang kita harapkan sehingga nanti menghasilkan wisatawan yang memang kualitasnya berbeda dengan mass tourism itu. Nah, untuk itu kita melakukan langkah-langkah terkait dengan komunikasi dengan pemerintah daerah dengan mencoba mengajak setiap ada kegiatan bahwa kita perlu ada satu komitmen bahwa Prambanan itu tidak sekedar cerita. Nah, ini sudah kami sampaikan kemarin dari seminar literasi keagamaan itu juga dari pemerintah daerah hadir, dari Bimas Hindu juga hadir, dari Parisade dan masyarakat di Jogja dan Jateng. Ya, Pak Nengah, mungkin terakhir ada pesan juga untuk umat Hindu secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum mengejawantahkan MOU Candi Prambanan ini. Ya, khusus untuk umat Hindu yang ada di seluruh Indonesia, silakan manfaatkan candi dengan baik untuk peribadatan, karena kita sudah diberikan kesempatan oleh negara untuk tetap meyakini bahwa agama yang kita anut adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan pada saat ini. Tetapi juga teman-teman yang umat Hindu yang ingin melakukan persembahyangan di Prambanan juga harus mematuhi aturan yang ada pada Undang-Undang Cagar Budaya, karena itu untuk pelestarian kita semua. Dan kepada masyarakat umum tentu tidak hanya Hindu, bahwa ini adalah milik bangsa Indonesia, bahkan milik dunia. Mari kita wariskan sesuatu yang terbaik untuk bangsa ini dengan sebuah pendidikan bahwa Prambanan itu mengandung masa lalu yang luar biasa, baik dalam teknologi, ekonomi, kemudian kebudayaan, sejarah, dan juga agama itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Inengah Dwija, Dirjen Bimas Hindu Kemenak RI sudah bergabung bersama kami. Salam sehat ya Pak Nengah ya. Pemirsa, terima kasih juga Anda sudah menonton. Demikianlah 3 Minutes with Bimas Hindu Kemenak RI. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Ginting, pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa.